Selamat pagi adik-adik. Loh, Silda bawa apa ini? Loh, Silda bawa Alkitab, bawa lilin loh, Silda mau memuji nama Tuhan. Sama adik-adik seperti yang adik-adik lakukan di rumah. Tapi kok bawa lilin ya? Emang di gereja lagi mati lampu loh, Sil? Enggak loh, Silda bawa lilin supaya loh, Silda ini menjadi anak yang terang. Kalau lilin dinyalakan sama api kan jadi terang loh, Sil. Bener begitu kak adik-adik? Tentu tidak, bukan begitu loh Silda. Terus gimana loh, Jadi anak terang itu anak yang taat firman Tuhan loh, Sil. Nanti Tuhan akan jaga kita. Dimanapun kita pergi, kita tetap jadi terang, nggak perlu bawa lilin, nggak perlu bawa senter. Untuk itu loh, Sil, mari kita pujikan Aku Anak Terang. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Losa Friska mau tanya, gimana sih suaranya gitar? Gimana Losa juga? Suara gitar itu gini, jreng jreng gitu loh. Oh gitu. Terus kalau suaranya gendang tahu nggak Losa? Tahu, gendang itu dung dung dung. Oh gitu. Iya. Adik-adik, kita memuji Tuhan meskipun nggak ada gendang, nggak ada gitar, kita bisa memuliakan Tuhan dengan suara tangan kita. Kita memuji Tuhan juga dengan mulut kita, tentunya dengan sukacita. Mari kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. Dari terbitnya matahari
mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan. Adik-adik boleh persembahannya dibantu oleh papa mama untuk transfer ke gereja, atau bisa juga adik-adik masukkan uang persembahannya ke amplop. Nanti kalau ibadah tatap muka bisa diberikan ke guru sekolah minggunya. Atau juga adik-adik kalau adik-adik keluar rumah mungkin bisa diletakkan di gereja. Nanti ditulis nama adik-adik dan dari gereja mana. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mama papa kami, sehingga Tuhan kami dapat memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini dan bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Untuk itu, disiapkan dulu Alkitabnya, buku catatannya, siapkan juga telinga kita dan hati kita supaya kita bisa mengerti isi firman Tuhan. Mari kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Tumbuh
kembali lagi sama Lause Stefani. Pada saat ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Lause kasih kesempatan adik-adik untuk mempersiapkan diri, persiapkan buku catatannya dan juga Alkitabnya. Nah, kalau sudah, Lause ajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang cerah ini Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan sertai kami, Tuhan mimpin kami, biarlah kami bisa mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum masuk ke ceritanya, Lause mau tanya nih, adik-adik pernah nggak melihat atau mengalami kejadian seperti gambar di sini? Nah, atau adik-adik pernah mengalami atau melihat kejadian yang satu ini? Nah, dua kejadian tadi, kalau kita bayangin, itu cukup menyeramkan ya adik-adik. Kita lihat di TV aja, kelihatannya sudah menakutkan sekali. Tapi ada satu kejadian yang lebih dahsyat dari dua kejadian tadi. Apa itu adik-adik? Ya, nggak salah lagi, itu adalah kejadian air bah. Nah, kita sudah nggak asing lagi adik-adik tentang cerita air bah ini, di mana seorang bapak bernama Nuh dan juga keluarganya selamat dari kejadian air bah ini. Tapi apa sih alasan Tuhan melakukan hal itu? Nah, sama-sama kita buka Alkitab kita di Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah, alasan Allah menghukum manusia karena manusia telah banyak sekali berbuat dosa di muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Nah, adilnya di mana, Lause? Nah, coba adik-adik ingat, kalau adik-adik melakukan kesalahan seperti nggak ngerjain PR, nggak nurut sama orang tuanya, terus nggak patuh sama gurunya, nah, adik-adik akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan hukuman ya adik-adik. Sedangkan kalau adik-adik lihat teman-teman adik yang melakukan kesalahan tetapi tidak dihukum, pasti adik-adik merasa kalau hal ini tuh tidak adil. Nah, sama seperti Allah melihat begitu banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia di bumi ini, sehingga Allah memutuskan untuk menghukum manusia dengan air bah selama 40 hari 40 malam. Tetapi ada satu keluarga nih adik-adik yang dia selamat dari hukuman Allah. Siapa dia? Ya, dia adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dan keluarga ini selamat dari hukuman Allah. Kenapa ya Lause kok bisa selamat dari hukuman Allah? Apakah Bapak Nuh ini tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan dosa? Tentu saja melakukannya adik-adik. Bapak Nuh dan keluarga ini hanya manusia biasa yang sama seperti kita. Hanya saja Allah memberikan anugerah kepada Bapak Nuh dan keluarga, serta Bapak Nuh ini taat kepada Allah dengan membangun bahtera. Nah, sama Allah juga memberikan anugerah keselamatan itu bagi kita dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, setelah kejadian air bah selama 40 hari 40 malam ini, Allah berjanji kepada Bapak Nuh kalau Allah tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Terus Lause, gimana dengan dosa-dosa manusia pada saat ini? Apakah mereka tidak dihukum? Kalau mereka nggak dihukum, berarti Allah nggak adil dong Lause.
Kan tadi Allah sudah berjanji untuk tidak menghukum manusia lagi. Tentu saja tidak seperti itu ya adik-adik. Nah, hukuman manusia pada saat ini sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar apa adik-adik? Nah, kita bisa belajar kalau Allah itu adalah Tuhan yang maha adil. Kalau adik-adik nakal, kalau adik-adik nggak nurut sama orang tua, terus kalau adik-adik disuruh sama papanya bantuin, tapi adik-adik masih sibuk nih sama gamenya. Nah, pasti adik-adik akan dihukum. Nah, hukuman untuk orang-orang berdosa apa nih adik-adik? Yap, masuk ke neraka. Nah, nggak mau kan? Nah, tapi kalau adik-adik taat sama Tuhan, adik-adik akan diselamatkan. Karena apa? Karena anugerah keselamatan itu sudah kita dapatkan dari Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, sampai sini aja cerita dosa pada kali ini. Adik-adik bisa mencatat catatan mingguan pada hari ini. Nah, sudah dicatat? Jangan lupa hafalannya dihafalkan dan firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri firman Tuhan kita pada hari ini, saya ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, bimbing kami untuk melakukan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik firman Tuhannya tadi. Saya harap adik-adik bisa melakukan di dalam setiap kehidupan adik-adik dengan pertolongan Tuhan. Kita harus tetap berdoa supaya kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.